Bisa jadi misalnya Jokowi itu sangat menyukai ijazahnya, dia awetkan dalam cairan ditutup di laminating sejak awal dan sebagainya, sehingga Bung Roy dan kawan-kawan itu kan juga meneliti ijazah kan hanya dari salinan, bukan hanya dari salinan, ya, tapi dari postingan di internet. Memang satu-satunya cara dokumen aslinya, kalau mau fair nih Jokowi punya nyali dan jujur ya. Ini Roy Suryo dan kawan-kawan, silahkan ini dokumen saya. Bisa saja kan nanti jawabannya, oh Jokowi memang hanya sarjana muda waktu daftar ulang, tapi kemudian setelah tahun keempat melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Kembali lagi nih, tadi seusai gelar perkara khusus Mas Roy Suryo bilang ya, ini dari sepengamatan mereka, ijazahnya kok terlalu baru untuk ukuran tahun 85. Iya, 80-an. 80-an, 85 ya, 85 lulus itu kayak terlalu baru, masih terlalu tajam ijazahnya gitu loh. Tanggapannya kayak gimana tuh? Ya, itu saya setuju dengan Roy Suryo ya. Tapi kalau to be fair ya, saya ingin mencoba fair ya sebagai intelektual ya. Itu juga masih asumsi. Asumsi. Bisa disebut asumsi karena gini. Bisa jadi misalnya Jokowi itu sangat menyukai ijazahnya, dia awetkan dalam cairan ditutup di laminating sejak awal dan sebagainya, sehingga mampu mempertahankan kertasnya tetap kinclong dan bisa jadi tapi makanya tidak bisa ya kepastian satu dokumen itu dengan asumsi-asumsi seperti itu. Bung Roy dan kawan-kawan itu kan juga meneliti ijazah kan hanya dari salinan, bukan hanya dari salinan, ya, tapi dari postingan di internet. Nah itu memang dari segi metode itu tidak terlalu kuat ya, dalam arti begini, kalau mau valid ya harus dokumen aslinya itu yang diteliti, kertasnya nanti sedikit diambil molekulnya kemudian diteliti di laboratorium, begitu. Jadi, nah kalau ini cuma walaupun ada ELA dan macam-macam, tetap validitasnya tidak bisa 100% saya rasa. Jadi memang satu-satunya cara dokumen aslinya, kalau mau fair nih Jokowi punya nyali dan jujur ya. Ini Roy Suryo dan kawan-kawan, silahkan ini dokumen saya. Silahkan diteliti di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itu baru. Tapi kita kalau ngeliat tadi Viti juga kubu-kubu pro Jokowinya bilang kalau misalkan Pak Jokowi menunjukkan jasa aslinya ke Roy Suryo, pasti nanti ada nih salah-salahin gitu. Karena kan jatuhnya mereka bukan mencari kebenaran, mereka mencari kesalahan-kesalahan Pak Jokowi itu juga tadi yang dibilang. Asumsi orang kufur itu. Begini, kalau hanya ngurusin gosip, ya biar aja namanya gosip kan. Makanya ini kan jadi infotainment karena pihak kubu Jokowi itu terlalu khawatir dengan gosip. Gitu. Nah, padahal sudah ada contoh tadi sudah saya sebutkan. Asrul Sani, anggota Mahkamah Agung ya. Itu menunjukkan kan selesai. Dan juga misalnya pertanyaan seperti ini, kok hanya ijazahnya Jokowi yang dipersoalkan? Kenapa presiden lain nggak dipersoalkan? Lah presiden lain nggak ada problem kok. Nggak ada indikasi ijazah. Megawati ijazahnya ya kan dia tidak pernah mengaku lulusan. Iya. Dia bilang dokternya kebanyakan dokter honoris Prabowo causa. juga ijazahnya akademi militer, kan nggak ada problem. Atau kalau pakai logika paling simpel, logika anak muda, ya anggap saja ini kayak orang kena tilang. Ya sialnya Jokowi aja dia melanggar aturan dari kena tilang. Dan jangan nyalain lo itu kendaraan lain kok nggak ditilang. Lah mereka memang tidak melanggar. Kan begitu. Pakai logika sederhana. Tapi problemnya kan gini. Orang kubu Jokowi ini yang terlalu khawatir dengan asumsi, dengan persepsi, dengan gosip, itu menunjukkan orang-orang yang memang bersalah. Kalau kita nggak bersalah, apa kata orang? Cuek aja. Terutama kan gini, isu ini kan tidak merugikan apa-apa terhadap kecuali persepsi itu tadi, asumsi ya. Jokowi tidak ditarik uang pensiunnya, dia masih punya jabatan di Danantara, dia punya hak tanah mantan presiden seluas malah 20.000 meter. Apa kerugian materialnya itu tidak ada. Dia hanya merasa kondisinya rusak. Loh, kalau dia rusak kan bukan hanya soal ijazah aja.
Banyak hal kan, soal pencalonan Gibran, soal pembangunan IKN, soal WUS, soal SMK, kan banyak banget. Kenapa cuma ijazah ini yang dikhawatirkan akan merusak nama baiknya? Iya. Siapa tahu karena faktor isu ijazah ini ya balik lagi tadi konspirasi tadi kan, percaya nggak percaya ya, kalau tadi Mas Lukas bilang ya, memperkuat mungkin posisi Wapres nanti, nama Gibran, supaya dan dibanding isu-isu WUS, IKN, kayaknya yang lebih enak digodok, bisa dikatakan seperti itu ya, adalah ijazah ini. Ada yang membaca ke sana. Gini, isu ijazah itu kan sangat personal sebenarnya. Sangat Jokowi kan, persoalan dia personal. Kalau isu-isu yang lain itu kan institusional. Waktu itu kan DPR sudah menyetujui IKN, WUS, dan macam-macam lah. Jadi ini memang ijazah ini sangat betul-betul mengetuk kalbunya karena itu. Dia nggak terlalu peduli dipersoalkan yang lain kan. Dia dengan mudah ngelesnya, kan sudah disetujui DPR. Lah kan sudah hasil rapat sesuai peraturan ini, peraturan itu, kan selesai itu. Karena memang itu kesalahan kolektif. Nah, kalau ijazah palsu itu kesalahan personal. Itu yang membedakan. Tapi aku penasaran nih, kalau dari perspektifnya Bon Jovi sendiri, kalau misalkan memang ijazah itu sudah dibuktikan secara forensik, secara profesional, secara independen, dan terbukti asli, Bon Jovi mundur? Atau kayak gimana? Soalnya kemarin kita nanya ke Pak Michael Sinaga ya, kemarin gimana? Kalau misalkan kita punya 2 indikator nih, asli atau palsu ijazah itu, kalau 2 indikator itu terpenuhi, saya mundur. Dia bilang gitu, karena emang tujuan saya memang itu gitu loh. Kalau dari Mas Lukas sendiri bagaimana? Ya memang tujuan kami Bon Jovi menggugat di Komisi Informasi Pusat, kami tidak ingin terjebak dalam hiruk pikuk asli palsunya. Oke. Karena kalau asli palsu itu sangat mudah cara pembuktiannya. Itu ditunjukkan, diteliti, selesai. Nggak nyampe 2 hari selesai. Lebih ke keterbukaan informasinya. Sekarang ini menjadi rumit, kan pihak Jokowinya berdalih melulu, ngeles. Tidak mau menunjukkan. Ya contohnya itu tadi saya udah berkali-kali bilang, Asrul Sani dan Barack Obama. Barack Obama juga. Nggak ada itu persoalan serumit itu. Nah, makanya karena ini orangnya tidak kooperatif, Jokowi tidak mau menunjukkan, maka harus pakai jalan memutar. Atau dalam istilah saya mengutip Anthony Giddens, the third way, jalan ketiga. Oke, Jokowi nggak mau kooperatif, mari kita lacak satu persatu dokumen-dokumen yang akan menunjukkan, mengindikasikan bahwa betul. Nah, kan temuan sementara ini kan Jokowi kuliah, iya mungkin ya, sepertinya begitu. Karena ada beberapa kali mendaftar ulang, walaupun kemudian ada pertanyaan daftar ulangnya kok yang dicentang sarjana muda, bukan gitu. Dan banyak-banyaklah anomali-anomali itu. Tapi anomali-anomali itu harus dibuktikan dengan dokumen, tidak hanya asumsi. Bisa saja kan nanti jawabannya, Jokowi memang hanya sarjana muda waktu daftar ulang, tapi kemudian setelah tahun keempat melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Bisa seperti itu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuktikan nanti kalau semuanya memang terbuka dan jujur gitu. Jujur itu dalam arti UGM-nya, KPU-nya, kepolisiannya, kemudian juga lembaga-lembaga yang terkait lah. Kalau hanya soal asli atau palsu, ini kan jadi rumit karena itu pihak yang dituduh ada indikasi untuk meleset ke sana sini gitu ya. Iya, beralih. Jadi kembali ke yang awal saya bilang tadi, kita harus akhirnya melihat ini secara psikologisnya, behaviorism, perilaku orang. Ini perilaku orang menyembunyikan sesuatu nih. Ini bukan orang yang jujur ini. Itu aja.